Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifila Dikirana, perwakilan dari Kecamatan Madukara. Di sini, saya akan memaparkan hasil makalah saya tentang eradikasi framusia. Eradikasi framusia sedang digemakan di Indonesia, di Jawa Tengah, di Banjarnegara, dan yang paling terakhir adalah di Puskesmas. Apa itu eradikasi framusia? Eradikasi framusia adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk membasmi framusia, khususnya di daerah Banjarnegara ini dengan persentase 0%. Lalu, apa itu framusia? Framusia adalah infeksi menular jangka panjang yang menyerang pada kulit, pada tulang, dan pada sendi manusia. Framusia ini disebabkan oleh bakteri Treponema pertenue. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya penularan framusia. Yang pertama, lingkungan yang kumuh dan lembab. Karena penularan tinggi pada saat musim hujan, framusia bisa menular ke masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, berganti pakaian yang sama dengan orang yang terkena framusia. Kemudian yang ketiga, luka terbuka adanya penyakit kulit. Kemudian yang keempat, jarang berganti pakaian. Dan yang kelima, jarang mandi. Yang keenam, luka yang berulang-ulang selama kegiatan di luar. Dan yang ketujuh, adanya penyakit kulit lain seperti kudis, kabies, dan pioderma. Adapun gejala-gejala pada framusia ini dibagi menjadi 3 tingkat. Pada stadium pertama, ini terjadi sekitar 2-3 minggu setelah gejala awal muncul. Biasanya, pada kulit manusia akan tumbuh kutil yang berwarna kuning kecoklatan seperti pada gambar. Kemudian pada stadium kedua, biasanya ini terjadi setelah 3-5 minggu dari gejala awal itu muncul. Di telapak kaki akan muncul koreng yang sangat menyakitkan dan akan muncul seperti buah raspberry yang berwarna merah kecoklatan di sekitar lengan, tangan, bahkan bisa di wajah. Kemudian pada stadium 3, ini terjadi sekitar 5 tahun setelah gejala awal muncul dan biasanya akan menyebabkan kecacatan pada wajah, pada lengan, ataupun pada kaki. Apa yang harus kita lakukan apabila kita terkena framusia? Kita bisa memeriksakan ke puskesmas atau fasilitas terdekat. Kemudian pihak puskesmas akan memberikan tes sampel darah dan apabila kita dinyatakan positif, kita akan dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk penanganan selanjutnya. Kemudian eradikasi framusia. Ada 4 poin tentang eradikasi framusia. Yang pertama ada sumber daya kesehatan. Sarana dan tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk mensukseskan adanya eradikasi framusia. Kemudian yang kedua, adanya peran keluarga. Keluarga yang memberikan dukungan dan motivasi kepada pasien framusia sangat berpengaruh untuk adanya penyembuhan eradikasi framusia. Kemudian yang ketiga, ada keteladanan tokoh masyarakat. Masyarakat yang mampu merangkul, memberi penyuluhan, dan membantu si pasien akan berpengaruh kepada suksesnya eradikasi framusia. Kemudian yang keempat, ada PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ini dapat kita lakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan dimanapun kita berada. Dengan cara, 1. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua, sanitasi air bersih yang cukup. Kemudian yang ketiga, berganti pakaian apabila pakaian kita basah ataupun berkeringat. Kemudian untuk pengobatan framusia, kita bisa lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, hindari kontak dengan orang yang kita curigai terkena framusia. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan ataupun diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan obat sesuai resep dari dokter. Saran dari saya bagi puskesmas bisa melaksanakan penyuluhan tentang adanya framusia ini kepada masyarakat sekitar. Kemudian bagi institusi pendidikan, sekolah memberikan penyuluhan kepada warga-warga sekolah agar bisa menangani dan bisa mencegah adanya framusia ini. Kemudian bagi lingkungan keluarga mampu memberikan dukungan dan motivasi tentang adanya penyakit framusia ini.
Ayo dukung pemerintah untuk mensukseskan eradikasi Frambosia pada bulan Oktober 2022. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.